Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat SM, Sales Marketing dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita sekarang sedang mencari ilmu tentang financial freedom. Meskipun toh belum financial freedomnya, namun ilmunya minimal kita sudah pegang. Saya yakin suatu hari nanti Sobat-sobat SM, Sales Marketing dan semuanya yang melihat video ini, insya Allah akan ada yang mengingatkan di otaknya, di pikirannya tentang, oh kemarin saya pernah belajar ini. Kok ini kayaknya ada aset ya? Kok ini kayaknya ada investasi saham atau emas yang menguntungkan ya? Kok ini kayaknya ada bisnis yang bisa aku jalanin sambil kerja ya? Oh ini kayaknya kok ada franchise yang bisa aku buka ya? Oh gitu ya. Sebagaimana kemarin kita jalan-jalan, saya dan istri ya jalan-jalan, itu ada yang namanya Surabi Solo. Oh enak banget, minggu jalan-jalan, ternyata pagi jam 9 dia sudah habis. Bayangkan 3 jam udah habis Bapak Ibu adonannya, sold out. Wah itu kan berarti peluang nih franchise gitu ya. Kemudian kita jalan-jalan lagi, ada yang namanya The Top. Oh The Top, keren ya, The Top Fried Chicken gitu ya. Dimakan enak gitu ya, menunya banyak, kayaknya bisa deh, kayaknya buka franchise deh, karena di Google Map ada 5 titik gitu ya. Pokoknya tandanya ketika Anda belajar ini, pikiran Anda itu seakan-akan ada, tidak hanya sekedar kita beli Bapak Ibu kalau franchise ya, tapi kalau emang itu kayaknya menguntungkan nih, coba kepo biaya investasi membuka franchise-nya berapa. Terus nanti kita akan mengejar menuju ke sana. Ketika kita rajin menabung, rajin menyisihkan uang kita, ketika ada peluang bagus, langsung kita eksekusi. Baik itu investasi, baik itu membangun aset gitu ya, baik itu membuat sebuah bisnis, ataupun baik kita melakukan sebuah investasi, baik investasi keuangan maupun investasi emas maupun investasi saham. Baik Bapak Ibu Kang Teteh, kita di video berikut ini akan membahas tentang 5 kecerdasan finansial. Yang kemarin kita membahasnya 5 kondisi finansial, yang sekarang adalah 5 kecerdasan finansial. Oke. 5 kecerdasan finansial ada apa saja sih di dalamnya? Ini materi singkat yang mana Ibu Triasuti sempat menyampaikannya di beberapa menit di sela-sela materi yang inti. Namun ini sangat penting juga. Yang pertama adalah cerdas mencari uang. Oke ya. 5 kecerdasan finansial yang pertama adalah kita cerdas, kita smart dalam mencari uang. Kalau kata Bosman Mardigu, seumur hidup kamu, mulai umur setahun sampai sekarang umur katakanlah 28 tahun, 30-40 tahun, coba dicek kira-kira sumber keuangan Anda dari mana aja. Dan itulah diri Anda yang sekarang. Wah, ngeri gak sih? Kalau ternyata dalam track record Anda 30 tahun, 40 tahun ini sumber keuangannya cuma 1, maka itulah gambaran penghasilan Anda. Jika Anda cerdas untuk mencari uang, maka silakan bisa bebas dengan santai Anda mempelai. Kira-kira sumber keuangan apa aja yang ingin saya tambahkan di tahun-tahun berikutnya di kehidupan saya. Oke, seperti itu ya. Tercerahkan Bapak Ibu. Yang kedua, kita punya cerdas dalam menggandakan uang. Bukan ngepet ya Bapak Ibu ya. Bukan babi ngepet, bukan pesugihan, bukan, tapi kita benar-benar cerdas. Gimana uang ini bisa jadi ganda, bisa berputar terus. Asalnya $1, $2, $3 gitu ya. Asalnya 100.000, dibuat bisnis ngembang lagi. Asalnya 10 juta, dibuat franchise ngembang lagi. Balik modalnya ketutup, franchise-nya tetap jalan dengan keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Makin mengganda Bapak Ibu. Investasi beli emas gitu ya, besoknya kita tahun depan atau 5 tahun depan kita jual, pasti harganya akan naik, pasti akan menjadi ganda Bapak Ibu.
Maka cerdas keuangan yang kedua adalah Anda cerdas dalam menggandakan uang yang aslinya 1 menjadi 2, 3, 4 sampai seterusnya. Kemudian Bapak Ibu akan teteh yang ketiga, kita punya cerdas mencari peluang. Ini merupakan 5 kecerdasan finansial yang ketiga, yakni kita cerdas dalam mencari peluang. Seakan-akan semuanya yang kita lewati di jalan bisa jadi peluang. Bisa jadi peluang untuk sumber keuangan kita berikutnya. Kalau kemudian ada yang share, pingin buat warung Padang Ki Ambang Raya, pingin membesarkan daripada suplai mie ayam. Wah, Kang Derul dan Teh Ajeng ini ya, itu sangat-sangat mungkin Bapak Ibu. Pingin bisnis tentang apa gitu ya, peralatan rumah tangga boleh, peralatan nikah boleh, sewa bayi boleh, sewa peralatan bayi gitu ya, juga boleh. Sok, Anda harus terbuka. Mulai sekarang semuanya yang Anda lewati detik demi detik adalah peluang, insya Allah. Dengan adanya ilmu Anda menjadi peka ya. Oh, ternyata ada peluang ini nih, ada peluang ini. Sampai suatu momen saya pernah jalan-jalan dengan mentor saya, Mas Faiz ketika itu. Dia trainer di Google Google My Business juga, kemudian Google Forum pokoknya ya, yang ada di Surabaya. Ketika itu saya jalan-jalan dengan beliau melewati perumahan namanya GKB, Gresik Kota Baru, lewat gitu. Kemudian setelah di akhir jalan beliau menyatakan, Mas Rahmat, wah banyak ruko nganggur nih, bisa dibuat bisnis ini dan ini kayaknya, trafficnya juga lumayan. Pingin suatu saat buka gitu ya. Dan di mentor yang lain, Tung Desem Waringin yang ahli properti gitu ya, beliau dalam beberapa seminarnya di YouTube dan di kelas offline, beliau selalu mengatakan ketika mendapati sebuah jalannya ini masih kosong gitu ya, namun di set plan pemerintahan itu akan dijadikan jalan ramai, langsung dibeli sama Tung Desem Waringin. Karena ada prospek, dijadikan properti, dijadikan sebuah perumahan. Kalau Anda semuanya melihat Citraland Bapak Ibu, melihat Pakuwon City Bapak Ibu, akan data semuanya, dulunya Citraland yang di Benowo Surabaya itu ya, itu benar-benar tanah yang kosong sekali. Sawah-sawah orang-orang di desa tersebut. Namun ketika Citraland masuk, disulap menjadi sebuah perumahan elit, the Singapore of Surabaya. Dan di Kota Baru ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu akan teteh semua lihat di Kota Baru Parahyangan, dulunya seperti apa coba? Dulunya mungkin seperti desa-desa yang ada di samping Kota Baru. Sudah gitu aja. Dalam artian semua belukar, banyak tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman gitu ya, tanah yang masih kosong, pegunungan gitu ya. Akhirnya si founder daripada Kota Baru datang, si developer daripada Kota Baru datang, yuk developer, kita kerjakan ini sebagai sebuah peluang. Akhirnya jadilah seperti Kota Baru yang ada IKEA-nya di sana. Mungkin banyak orang yang mengatakan, oh, masa bisa kayak gitu? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun si orang ini menjalani dan masih meyakini daripada mimpinya. Maka perbedaan orang yang meyakini mimpinya dan yang tidak punya mimpi 10 tahun ke depan akan terlihat. Yang punya mimpi makin kaya karena dia fokus, cerdas secara mencari peluang. Orang yang nyinyir-nyinyir, orang yang dia halah, mosok sih, masa bisa dia 10 tahun tidak menjadi apa-apa. Maka sekali lagi, kalau Anda cerdas mencari peluang, insya Allah masa depan Anda akan cerah secara finansial. Dan yang keempat Bapak Ibu, yakni cerdas mengelola atau mengeluarkan uang. Oke, difahami kata-katanya. Kita cerdas, kita smart, kita sadar betul dalam mengelola uang ini, dalam mengeluarkan uang kita. Tidak asal, tidak sembarangan. Kalau sembarangan seakan-akan kita ada yang ngerem Bapak Ibu. Oh, masa dibuat ini ya?
Masa beli itu, perasaan kemarin masih ada. Masa pengen itu? Stop dulu ah. Yuk kita fokus ke apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan. Si orang yang cerdas mengelola uang ini dan mengeluarkan uang ini, dia bisa mengerem Bapak Ibu. Fokus kepada apa yang dia butuhkan. Tidak harus sengsara banget gitu ya. Cuman dia fokus, saya butuh ini. Saya lagi butuh ini. Akhirnya fokus kebutuhan, ada uang sisa, dia alirkan uang sisanya ke pembentukan passive income. Dia alirkan ke uang sisanya kemana? Uang sisanya dialirkan ke pembentukan pasif pahala. Gimana? Pikirannya orang yang cerdas secara pengelolaan uang atau cerdas secara mengeluarkan uang ini, dia selalu berpikir apa? Apa yang saya keluarkan, bagaimana bisa balik berkali-kali lipat. Dia sekali lagi, apa yang saya keluarkan bagaimana bisa kembali berkali-kali lipat kepada saya. Ngeluarkan franchise 6 bulan BEP atau 1 tahun break even point, 10 juta sudah lunas, balik modal. Tahun-tahun berikutnya, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, franchise-nya uangnya akan balik berkali-kali lipat menuju dirinya. Dia beli emas setahun, 2 tahun, 5 tahun, emas itu masih ada, masih utuh. Dia jual emas itu ketika harga emas meroket. Tentunya harganya lebih berkali-kali lipat daripada berapa yang dia beli 5 tahun yang lalu. Ada peluang bisnis. Oke, bismillah. Saya ingin jual ini. Dia membangun bisnisnya, membangun reputasi bisnisnya. Dia mencari tim yang tepat buat bisnisnya. Dia jalankan sambil dia kerja. Maka reputasi muncul dari pelanggan-pelanggannya, testimoni bintangnya bagus, timnya makin solid. Setahun, 2 tahun, 5 tahun bisnisnya udah kompak, udah solid dengan tim seadanya. Dia kembangkan lagi 10 tahun dengan timnya makin kompak. Maka ke depan tahun ke-11, 12, 13 atau bahkan yang lebih cepat tahun ke-5, ke-6, ke-7 dia sudah balik modal berlipat-lipat menuju dirinya. Apa yang dia investasikan, apa yang dia bangun untuk membangun bisnis, balik berkali-kali lipat. Inilah ciri-ciri orang yang cerdas dalam mengelola atau mengeluarkan atau mengatur keuangannya. Dan yang terakhir adalah yang nomor 5, yakni cerdas dalam menjaga uang Bapak Ibu. Jadi ada uang yang benar-benar kita jaga. Ya Allah, uang ini tidak sekedar uang ya Allah. Uang ini adalah amanah darimu ya Allah. Pasti ada sesuatu yang engkau sampaikan kepada hamba ya Allah. Uang ini untuk apa ya Allah? Mohon beri petunjuk hamba ya Allah. Mohon beri peluang-peluang hamba ya Allah, agar hamba betul-betul bisa bermanfaat betul melalui wasilah uang ini. Akhirnya Allah ngasih wasilah, Allah ngasih pandangan, Allah ngasih peluang, Allah ngasih hidayah. Uang ini kita keluarkan tetap kepada dua jalur, yakni pasif pahala dan pasif income. Income-nya makin banyak, kita tanam pahala juga makin banyak dengan amanah uang yang ada dalam diri kita yang Allah amanahkan kepada kita. Baik Bapak Ibu, akan ada semuanya. Kesimpulan untuk hari ini, ya dipastikan Anda mempunyai 5 kecerdasan finansial ini dalam diri Anda. Yang pertama, cerdas mencari uang. Fokus. Anda ingin cari uang dari sumber mana aja, yang halal, yang thayyib, yang tidak merugikan orang lain, hajar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, cerdas menggandakan uang. Anda cerdas betul bagaimana menggandakan uang. Investasi di awal, mengeluarkan uang di awal, tahun demi tahun insya Allah uang Anda akan makin ganda. Tidak hanya dari satu sumber keuangan saja. Yang ketiga, cerdas mencari peluang. Mulai sekarang tanamkan cerdas mencari peluang. Keliling kemanapun, pastikan Anda menangkap sebuah peluang. Menangkap peluang, dan peluang. Kumpulkan peluangnya, di list peluangnya, dan pastikan Anda mengeksekusi. Tahun ini mana yang saya eksekusi dulu. Coba yang ini, tabungan sudah ada. Coba yang ini, tabungan sudah ada. Coba yang ini, tabungan sudah ada. Kumpulkan setahun, di tahun akhir eksekusi. Anda pengen apa? Kemudian yang keempat, cerdas mengelola atau mengeluarkan uang. Jadi
Anda betul-betul bisa mengerem yang tidak sesuai kebutuhan saya. No, say no kepada apa yang tidak Anda butuhkan. Maka fokus kepada apa yang Anda butuhkan, apa yang sekiranya cukup layak buat Anda. Oke, saya ini aja deh, saya butuh ini aja deh. Selebihnya putarkan sampai putaran tadi balik berkali-kali lipat kepada diri Anda. Dan yang terakhir, cerdas menjaga uang. Anda jaga uang Anda karena ini adalah sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri Anda, khalifah fil ard, yang ketika Anda ditunjuk untuk mengelola uang tersebut, insya Allah Anda akan banyak menuai keberkahan daripadanya. Ada sebuah cerita dari temannya Bosman Mardigo, ketika itu sangat sumpek sekali gitu ya, sangat galau sekali. Oh gimana nih, ini perusahaan sudah banyak gitu ya, kemudian karyawan-karyawan yang kita beri nafkah juga banyak, tapi kok saya ingin berhenti di sini gitu. Sudah lelah mengurus ini semuanya. Namun saat itu ada seorang guru yang ingatkan, hai, ingat bahwasanya adanya Anda adalah sebagai khalifah fil ard, sebagai jalur wasilah rizki kepada 1000 karyawan di bisnis Anda. Bayangkan, Allah menitipkan rizkinya kepada kamu. Jangan menyerah. Kelola rizki itu untuk buat memberdayakan mereka. Mereka 1000 orang bisa membuat pabrik Anda, bisa membuat bisnis Anda maju. Jangan menyerah. Kalau Anda menyerah, Allah tidak akan menitipkan lagi amanah yang sangat luar biasa kepada Anda, yakni berupa gaji kepada para karyawan Anda. Maka dari itu, sadari bahwasanya uang ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda berkapasitas mampu untuk mengelola uang ini, pelan-pelan insya Allah makin kapasitas Anda membesar dalam mengelola keuangan, Allah akan memberikan lebih kepada Anda sebagai jalur wasilah kepada siapa-siapa yang Anda kawal dalam berjuang. Akhirnya, semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk sobat SM terkhusus, dan semangat selalu untuk bisa cerdas secara finansial. Semoga kita semua sukses dan berhasil di bidang financial freedom ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.